Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, uji kinerja di LPTK Universitas IFET, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aryani Lestari Putri, mahasiswa PPG Guru Tertentu, tahap 1 tahun 2025, NIM 9124210061, Program Studi Pendidikan Pancasila di Universitas IFET. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik. Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Sekarang coba lihat ke bawah di kolong meja kalian, apakah ada sampah atau tidak, dicek semuanya. Sudah bersih? Sudah. Sekarang silakan membaca doa dulu. Silakan dipimpin Sadian baca doanya ya. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berdiri dulu menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan semua berdiri. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selesai, silahkan duduk kembali. Oke, sekarang saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Abdul Muiz sakit. Siti Patona, Sulma, Ismawati, Siti Aniza. Sudah semua ya? Sudah. Oke, untuk lebih semangatnya lagi, nah, sekarang saya punya ice breaking. Silakan semua bangun lagi, ya, supaya lebih semangat dalam belajar. Oke, Galang silakan berdiri, Nahrawi silakan berdiri, ya. Oke, perintahnya adalah tepuk tangan 1. Kalau kata saya tepuk tangan 1, kalian bertepuk 1 kali. Oke, coba tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 4. Tepuk tangan 4. Tepuk tangan 2.
Tepuk 3. Oke, masih ada yang belum fokus. Terakhir, 1 kali lagi. Terakhir ya. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 4. Tepuk 1. It's okay, gak apa-apa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Mengenai Pancasila. Oke. Pancasila itu ada berapa silanya? 5. Sila pertama bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawarah perwakilan. Sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Contoh dari sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa apa kira-kira? Kita sebagai umat muslim harus apa sih kewajibannya? Sholat. Selain sholat apa lagi? Nah, misal kalau kamu punya teman yang berbeda agama, kita harus apa sikapnya? Toleransi. Apa arti toleransi? Menghargai. Kemudian sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa contoh yang ada di lingkungan sekolah mengenai sila keempat? Pemilihan apa? Iya, betul. Pemilihan OSIS seperti kalian waktu beberapa bulan yang lalu, ya. Saya rasa kalian sudah ingat, sudah paham mengenai materi minggu lalu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban warga negara serta pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Capaian pembelajaran hari ini yaitu adalah kalian bisa menganalisis, mengidentifikasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yaitu kalian diharapkan sudah bisa mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara. Kemudian menyebutkan kasus-kasus dari hak dan kewajiban warga negara. Oke, paham ya? Tujuan hari ini. Kemudian saya akan sedikit memberikan kalian pemanasan pertanyaan terkait materi hari ini. Yang pertama nih, kan kita berbicara hak. Hak itu adalah suatu hal yang sudah didapatkan dari kamu lahir, dari sebelum kamu lahir sampai kamu meninggal dunia. Pertanyaannya adalah, apa sih contoh hak kamu sebagai seorang anak? Minta uang jajan. Kemudian apa lagi? Yang kedua? Sekolah. Ketiga? Fasilitasnya berupa apa? Berapa? Tas, handphone. Ada lagi? Buku, pulpen. Terakhir apa yang buat berkendara? Motor. Paham ya? Oke, sekarang sebelum saya buka PowerPoint-nya, kita akan menyaksikan cuplikan video singkat mengenai pelanggaran hak warga negara atau pengingkaran kewajiban warga negara. Silakan disimak dengan. Setelah menjalani perawatan selama 3 hari di ICU RSUD Subang, Jawa Barat, siswa kelas 4 SD yang diduga menjadi korban bullying atau perundungan kakak kelasnya meninggal dunia. Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. ARO, siswa SD kelas 4 di Subang, Jawa Barat yang diduga menjadi korban perundungan kakak kelasnya meninggal dunia Senin kemarin. Korban meninggal setelah sempat menjalani perawatan di ICU anak RSUD Subang selama 3 hari. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Bayangkara Polri Losalan Indramayu untuk proses otopsi guna memastikan kematian korban yang sesungguhnya. Melakukan otopsi guna mencari tahu penyebab daripada kematian. Kemudian nanti kami akan mencocokkan
dari keterangan saksi, otopsi dan bukti yang kita kumpulkan untuk mencari titik terang dari pelaku terhadap korban usia di bawah 12 tahun. Sebelum koma tak sadarkan diri, ARO yang berusia 9 tahun ini mengalami sakit kepala berat dan muntah-muntah hingga langsung tak sadarkan diri. Pihak keluarga mengatakan, sebelum koma ARO sempat cerita jika dirinya sering dipukuli oleh kakak kelasnya, baik di sekolah maupun tempat pengajian. Kenapa? Kayak gitu, kepala sakit, kalau saya terus dia malah nggak bisa. Jalan juga dia sama kayak gini, dia nggak teriak. Karena saya kenapa kamu kayak gitu? Katanya itu, dia nggak benar. Diturutin katanya. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam akan kasus ini. Polisi menyebut penanganan kasus perundungan usia di bawah 12 tahun berbeda penanganannya sehingga harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Subang, Jawa Barat, Reza Sunaria, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Oke, sudah selesai menyaksikan tentang video apa judulnya? Kasus bullying. Di mana lokasinya? Di Subang, di sekolah dasar ya. Oke, materi kita hari ini adalah mengenai konsep hak dan kewajiban warga negara serta pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, di sini ada pengertian atau definisi mengenai hak warga negara, yaitu adalah segala sesuatu yang mutlak yang sepenuhnya sudah ada dalam diri kita, yang dimiliki setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh hukum atau konstitusi. Nah, tadi video yang tadi kalian tonton, menurut kalian itu masuknya ke pelanggaran hak warga negara atau kewajiban? Pelanggaran hak warga negara, yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak mengambil nyawa orang lain. Paham ya? Hak itu yang dimiliki setiap individu, tapi kewajiban itu adalah yang harus kamu kerjakan. Lanjut ya. Oke, contohnya adalah hak atas pendidikan tadi di video yang barusan kalian tonton ya. Kemudian hak menyampaikan pendapat, seperti saat ini kita akan melakukan diskusi nih. Kamu setiap individu itu punya hak untuk berpendapat ya. Kemudian hak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap manusia yang sudah lahir yang berwarga negara Indonesia itu diatur, dilindungi oleh hukum yang ada di Indonesia. Next, lanjut ya. Kemudian kewajiban warga negara, yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara untuk menjaga ketertiban dan mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kamu lakukan, harus kamu kerjakan, ya. Kalau tidak dikerjakan akan ada akibatnya. Akibatnya apa? Tidak mendapatkan hak kamu sebagai seorang manusia atau sebagai seorang anak atau sebagai seorang pelajar. Kemudian ada contoh kewajiban warga negara. Yang pertama tadi menjaga keamanan dan ketertiban. Contoh kecilnya adalah kalau di sekolah. Kamu ini sekarang sudah kelas 12. Kelas ini milik kamu bersama. Otomatis kamu sebagai warga kelas 12 harus menjaga keamanan. Contoh, ketika jam kosong tidak ada gurunya, di sebelah ada gurunya. Berarti apa yang harus kamu lakukan supaya tidak ribut? Tertib, tidak boleh berisik. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Sok, mangga yang mau nanya. Oke, silakan pertanyaannya apa? Ismawati. Apa bedanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Oke, kalau pelanggaran warga negara, tadi sudah disinggung di materi, di slide ya. Adalah ketika seseorang menghalangi hak seseorang. Contoh tadi, hak untuk mendapatkan pendidikan dibatasi karena jaraknya jauh.
karena mereka orang yang tidak mampu. Nah, kalau pengingkaran kewajiban itu adalah yang dilakukan sama individu itu sendiri. Ya, tadi kamu umat Islam wajib sholat 5 waktu. Kalau nggak sholat mendapatkan dosa. Begitupun dengan hal yang lainnya. Sudah paham Isma? Paham ya semuanya di sini? Ya, paham. Ada yang bawa handphone hari ini? Bawa. Silakan handphonenya dikeluarkan di atas meja. Oke, Sadian, silakan keluarkan HP-nya. Siapa yang bawa? Nawa, silakan keluarkan. Sudah atas meja. Nah, silakan kamu cari di Google materi mengenai pelanggaran hak warga negara atau pengingkaran kewajiban warga negara ya. Silakan cari. Oke, sambil kalian mencari, saya akan membagikan LK PD-nya ya. Sudah dicari materinya, kelompoknya siapa? Sintawati. Silakan buka Google-mu, Nak. Mana Google-mu? Ya. Cari materi mengenai hak warga negara ya. Kelompok yang belakang sudah dicari pelanggaran hak warga negara. Hak warga negara. Ya, apa-apa coba bacakan. Coba bacakan salah satu. Pengingkaran terhadap hak warga negara dalam bidang hukum adalah tindakan yang melanggar hak-hak dan dasar warga negara yang diakui dan dilindungi oleh hukum, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan langsung yang merugikan hak-hak tersebut atau kelainan negara dalam mematuhi kewajibannya untuk melindungi dan mematuhi hak-hak warganya. Tadi mengenai bidang hukum ya? Ya. Intinya kan? Oke. Kelompok Nawa bidang hukum sudah ketemu. Saya sudah memberikan ini kan bahan untuk hari ini kita berdiskusi. Silakan yang sudah ada bahannya dikeluarkan, kelompoknya Ismawati dikeluarkan bahannya ya. Kelompoknya Sulma, tugasmu adalah mencari gambar poster mengenai pengingkaran kewajiban ya. Silakan dibuat di karton tersebut yang sudah kamu bawa. Nggak ada lagi spidolnya, iya. Yang kayak gini. Dibantu temannya, Nak. Sebelah kamu yang bawah, dia yang atas misalkan, biar cepat. Sudah, Galang? Presentasinya nanti kamu jelaskan ini termasuk ke pelanggaran apa, apakah pengingkaran kewajiban atau hak warga negara. Menurutmu apa? Kalau uang negara artinya mengenai korupsi, berarti masuk ke dalam pengingkaran kewajiban gitu, paham ya? Yuk silakan kelompok 2 maju ke depan. Sini. Siapa perwakilannya? Yuk, Nawa dan dan Sadian, ayo. Sambil dipegang mikrofonnya ya, biar terdengar suaranya. Silakan di tengah-tengah sini. Jangan lupa perhatikan temannya yang lain. Habis itu pertanyaannya. Sebelah sini, sini. Nah, dipegang. Salam biasa dulu, salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasi hasil kelompok kita, yaitu judulnya Buang Sampah Sembarangan. Ini termasuk ke dalam pelanggaran hak warga negara. Kita sebagai warga negara harus membuang sampah pada tempatnya. Di sini paham? Ada yang mau bertanya? Silakan kelompok lain bertanya. Kira-kira apa sih dampaknya kalau kita buang sampah sembarangan mungkin? Siapa yang mau nanya? Angkat tangan dulu perwakilannya.
Kamu kelompok sendiri. Kelompok siapa yang mau nanya? Ayo, Bunga, sok nanya. Angkat tangan yang tinggi. Ya. Oke, apa dampaknya buang sampah sembarangan, Al? Bisa menyebabkan demam, DBD. Ya. Kemudian ada lagi nggak? Udah, itu aja. Satu lagi, Oh, banjir. Banjir. Sudah paham mengenai hari ini? Sudah, Bu. Sudah mengenai hak warga negara dan Kewajiban. Oke, gimana kalau kita sebelum kesimpulannya, mari kesimpulan saya bersama-sama kita melakukan ice breaking satu kali lagi, ya? Ya. Yuk berdiri supaya lebih semangat, ya. Oke, aba-abanya adalah kalau saya bilang tepuk 1, silakan bersuara ha. Kalau saya bilang tepuk 2, berarti keluarkan suara ha ha. Kalau saya bilang tepuk 3, berarti 3 kali ha 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 ha. Silakan sekeras-kerasnya. Paham? Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Ha. Sambil bertepuk. Lagi ya. Ulang. Tepuk 1. Ha. Tepuk 2. Ha ha. Tepuk 3. Ha ha ha. Oke, menurut kalian, apa sih kesimpulannya tadi yang sudah kamu kerjakan? Mengenai kewajiban itu apa sih? Definisinya saja kewajiban itu apa? Harus menaati Menaati apa? peraturan. Mentaati peraturan itu masuk ke dalam contoh. Tapi definisinya dulu deh. Kewajiban itu apa sih? Kesimpulannya coba. Kewajiban adalah, monggo silakan. Kewajiban adalah yang harus kita kerjakan. Oke, sekali lagi, kewajiban adalah Kewajiban adalah yang harus kita kerjakan. harus kita kerjakan. Oke, kalau hak, apa kira-kira hak? Adalah yang kita harus miliki, yang harus kita miliki. Oke, yang lain gantian, Rin. Apa siapa? Sul. Hak adalah Hak adalah apabila kita melaksanakan kewajiban, maka kita mendapatkan hak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita Oke, silahkan dikumpulkan hasil kerja kelompok tadi bersama tadi kesimpulannya dan LKPD yang sudah kamu kerjakan tadi. Nah, kumpulkan dulu ke depan. Perwakilan kelompok aja yang maju. Perhatikan kesimpulan yang sudah saya buat ya. Kesimpulan mengenai materi hari ini, hak warga negara dan kewajiban warga negara serta pelanggaran warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini kesimpulannya adalah hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang. Ingat, harus seimbang, tidak boleh menuntut hak tapi kewajiban tidak dikerjakan, ya. Kemudian setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan dan kebebasan. Juga harus mematuhi hukum, menghormati hak orang lain dan berkontribusi dalam negara. Nah, kalau kewajibanmu sudah dilaksanakan dengan baik, maka kehidupan di masyarakatmu akan tentram, nyaman, ya, akan sejahtera. Ya. Silakan tuliskan refleksi hari ini. Apa yang kamu rasakan pembelajaran hari ini? Apakah sudah paham? Secara sadar lah ya. Apakah sudah paham atau belum? Gitu kan ya. Tulis sejujur-jujurnya nggak apa-apa. Sejujur-jujurnya. Menyenangkan atau tidak. Saya minta yang tadi belum bersuara deh, biar kelihatan cantik dan gantengnya ya, supaya lebih fresh gitu kan. Silahkan, saya ingin, siapa nih, kelompok 1 dulu deh. Saya ingin, siapa? Nahrawi. Coba tolong bacakan refleksimu hari ini. Berdiri.
Ayo, nggak apa-apa berdiri, berlatih untuk berani ya. Apa yang kamu rasakan hari ini nih, silakan dibacakan yang kamu tulis tadi. Ya, coba, maaf ya, yang keras ya bacanya ya supaya terdengar teman-temannya. Ya, bacakan Nahrawi. Hah? Singkat? Ya nggak apa-apa, singkat. Bacakan apa yang kamu tulis. Yang keras suaranya. Dikit-dikit paham, insya Allah. Kurang terdengar ya teman-teman ya. Betul tidak? Iya, lebih keras lagi Nahrawi. Coba. Dikit-dikit paham, insya Allah. Insya Allah paham. Oke, beri tepuk tangan untuk Nahrawi karena sudah berani ya. Oke, untuk evaluasi pembelajaran hari ini, saya merasa kalian sudah mulai terbuka, sudah mulai sadar mana yang membedakan hak dan kewajiban. Paham kan ya tadi? Kami refleksi bilang pada paham semua toh? Iya, kemudian dari diskusi kelompoknya tadi juga sudah mulai aktif gitu kan ya. Sudah aktif, sudah membagi porsi tugasnya masing-masing, siapa yang membuat sketsa, yang dengan poster, siapa yang mewarnainya, siapa yang menebalkan dengan spidol, kemudian presentasi juga tadi juga sudah bagus, sudah berani ke depan itu sudah alhamdulillah ya. Artinya kamu sudah sadar bahwasanya saya ini harus berubah untuk berani. Karena nggak mungkin kamu diem aja melempem ya, nggak mungkin. Karena kamu suatu saat nanti akan punya kehidupan selanjutnya ya. Paham ya? Ya. Kemudian ada sedikit motivasi dari saya sebagai guru kalian ya. Artinya saya peduli dengan kalian karena kalian sudah kelas 12, betul? Sebentar lagi kalian akan lulus, kemudian akan yang bekerja, akan ada yang kuliah, ya enggak? Ya. Iya. Oke, di sini ada tidak yang mau melanjutkan kuliah kira-kira? Siapa angkat tangan yang sangat tinggi? 1, 2, 3. Acung yang mau kuliah, yang mau terus kuliah. Cuma segini saja. Oke, yang mau bekerja langsung siapa? Siapa? Yang tinggi Nabila, angkat tangannya Nabila. Ya, Nabila, Wafi, Udin, dan Ade dan kawan-kawan yang lain. Pastilah mau bekerja. Iyalah Bu, pengen punya uang sendiri, pengen belanja sendiri, pengen beliin orang tua yang bagus-bagus, ya nggak pengen beli motor sendiri, punya mobil. Iya. Oke, silakan refleksinya dikumpulkan ke saya. Jangan disobek-sobek, pinter, Kasep. Silakan dioper ke saya ke depan. Dari kelompok 1 ke kelompok 2. Dioper nggak apa-apa. Estafet saja. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini mengenai hak dan kewajiban warga negara. Untuk di pertemuan selanjutnya, kamu di rumah semua wajib membaca, sumbernya mau dari buku atau dari internet, silakan, mengenai pendalaman kasus-kasus pelanggaran kewajiban warga negara dan hak warga negara yang dikaitkan dengan pasal-pasal yang berlaku. Oke, sebelum kita selesai, kita siap-siap berdoa dulu. Ya, silakan dirapikan alat tulisnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi. Oke, good. Duduk yang rapi. Sudah rapi yang belakang? Sudah. Monggo silahkan Sadian pimpin doanya, Nak. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Beri salam. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya pamit. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu dan bahagia selalu.